Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun materi yang kita akan bahas di pertemuan kali ini yaitu fungsi logaritma. Ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan anak-anakku sekalian memiliki kemampuan dan keterampilan menentukan nilai logaritma dan menggambar grafik fungsi logaritma, ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pengertian dasar bahwa fungsi eksponen di pertemuan yang lalu, ya, fx sama dengan a pangkat x dalam bentuk persamaan y sama dengan a pangkat x. Nah, untuk menentukan sebuah persamaan f inverse, ya, f pangkat min 1 f inverse, kita ubah x dan y pada persamaan y sama dengan a pangkat x menjadi x sama dengan a pangkat y, ya. Jadi di pertemuan yang lalu di materi fungsi eksponensial, ya, kita dapatkan fungsi seperti ini, y sama dengan a pangkat x. Nah, kalau ini kita rubah, ya, kita rubah y ini menjadi pangkat sehingga kita dapatkan x sama dengan a pangkat y. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari fungsi logaritma, ya. Oke. Nah, x sama dengan a pangkat y, ya, kita definisikan bentuk a logaritma x berarti eksponen dari a, ya, eksponen dari a yang menghasilkan x, ya, ini, ya. Nah, ini kita tulis seperti ini. Nah, atau a log x, ya, ini a log x, a logaritma x dibaca, ya, logaritma dengan bilangan pokok a dari x. Jadi ini bilangan pokoknya, ya. Jadi di pertemuan lalu ini adalah bilangan pokok eksponensial. Kalau ini bilangan pokok dari fungsi logaritma, ya. Jadi jika kita perhatikan bahwa fungsi logaritma itu kebalikan dari fungsi eksponensial. Ya, nah ini. Jadi konsep-konsep di fungsi eksponensial itu masih sangat perlu, ya, untuk membantu kita dalam pembahasan materi ini. Jadi mudah-mudahan masih diingat semua, ya. Oke. Lanjut. Nah, misalkan ini ada contoh sedikit, ya. Pertama, 2 logaritma 8 sama dengan 3. Perhatikan 2 ini adalah basis, ya. 2 ini adalah basis. Ya, jadi 2 log 8 itu sama dengan 3. Kenapa bisa 3? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, ya. Jadi nilainya itu 2 log 8 itu 3. Kenapa bisa 3? Ya, jawabannya karena 2 pangkat 3 8. Atau kita bisa tulis seperti ini, ya. Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa logaritma itu kebalikan dari fungsi eksponensial. Oke, yang kedua, 2 logaritma 1/10 itu hasilnya negatif 1. Ya, kalau kita hitung hasilnya negatif 1. Kenapa? Karena 10 ini basis, ya. 10 pangkat negatif 1 itu 1/10, ya. 10 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/10, ya. Oke. Nah, inilah definisi umumnya. Jika x adalah bilangan real positif, ya, jadi x ini bilangan real, ya, yang positif, ya, itu perhatikan. Dan a adalah bilangan real positif kecuali 1. Nah, atau a tidak boleh sama dengan 1. Ya, ini harus perhatikan. Jadi x itu syaratnya harus bilangan real positif, ya. Dan a itu juga real positif kecuali 1. Nah, maksudnya ya mulai 0,1 sampai seterusnya 0,9, kemudian naik lagi 1,1 dan seterusnya. Nah, jadi tidak boleh 1. Itulah a. Nah, maka didapatlah sebuah definisi y sama dengan a log x, ya. Jika dan hanya jika
X sama dengan A pangkat Y. Nah, artinya seperti ini. Jika Y sama dengan A logaritma X, maka X sama dengan A pangkat Y. Ya. Atau sebaliknya, jika X sama dengan A pangkat Y, maka Y sama dengan A logaritma X. Nah, itu maksudnya, ini definisi. Dan inilah yang banyak kita gunakan di pertemuan kali ini ya. Nah, ada syarat sedikit. Ini tadi syaratnya secara matematis ya. A lebih dari 0. Nah, itu tadi lebih dari 0. Ini positif, itu artinya lebih dari 0. X lebih dari 0. Nah, itu positif juga ya. Dengan A bilangan pokok atau basis. Jadi A ini adalah bilangan pokok atau basis ya. Bilangan pokoknya logaritma. Kalau di sini bilangan pokoknya eksponensial. Nah, dan X ini di sini adalah numerus ya. Numerus itu adalah bilangan yang dilogaritmakan. Kalau di sini X adalah hasil perpangkatan. Nah, kemudian Y itu adalah hasil logaritma. Jadi Y di sini hasil logaritma. Hasilnya logaritma. Nah, seperti ini ya, 3. Hasilnya logaritma ini 3. Nah, kemudian Y yang di sebelah sini adalah pangkat. Ya, pangkatnya eksponensial. Jadi bisalah disimpulkan bahwa logaritma itu adalah sebuah operasi untuk mencari pangkat. Ya. Ya, operasi untuk mencari pangkat. Perhatikan contohnya di atas. 3 ini pangkat dari 2 pangkat ini ya. Kalau fungsi eksponensial ini yang kemarin ya kita bahas, 2 pangkat 3. Jadi ini 3 min 1 pangkat dari ini. Jadi ini sama ya ini. Ini maksudnya tadi penjelasan definisi. Oke, baiklah, inilah pembahasan definisi kita untuk pertemuan kali ini, yaitu fungsi logaritma. Oke, baik, kita lanjutkan. Contoh pertama. Nyatakan dalam bentuk logaritma 16 sama dengan 2 pangkat 4. B, P sama dengan 2 pangkat Q. Nah, ini mau dinyatakan dalam bentuk logaritma. Nah, kita gunakan definisi tadi ya. 2 ini adalah basis. Nah, ini adalah pangkat eksponen. Ini adalah hasil pangkat eksponen ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini tadi rumusnya. Jadi 16 sama dengan 2 pangkat 4 jika dan hanya jika 2 logaritma 16 sama dengan 4. Nah, ini ya. Jadi ini basisnya logaritma. 16 ini bilangan yang dilogaritmakan. Dan 4 ini hasil logaritma. Oke, itu contoh 1. Nah, yang kedua, P sama dengan 2 pangkat Q. Nah, oke, jika dan hanya jika 2 log P sama dengan Q. Jadi ini 2 log P ya. Ini basisnya 2. Ini P-nya ini numerus di logaritma ya, di rumus yang tadi. Kemudian Q yang ini ya. Oke. Inilah contoh soal penggunaan definisi ya. Jadi menyatakan sebuah eksponen menjadi fungsi logaritma. Karena di awal pembahasan tadi bahwa fungsi eksponensial itu adalah kebalikan dari fungsi logaritma. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Contoh yang kedua. Tentukan nilai dari 2 log 1 itu sebenarnya berapa? Ya kan? 3 log 9 itu sama dengan berapa? Nah, itu maksudnya. Nah, kita jawab. Nah, ini kita misalkan 2 log 1 sama dengan n ya. Kita umpamakan n dulu ya. Oke, ini boleh apa saja di sini. Huruf apa saja. Saya umpamakan n, berarti kita harus cari n ini. Ya kan? Nah, berdasarkan definisi ya. Nah, ini definisinya A log X sama dengan Y. Ini yang dicari Y. Jadi ini saya bisa rubah menjadi X sama dengan A pangkat Y. Berarti ini saya bisa rubah 2 log 1 sama dengan N. Bisa saya rubah menjadi ya, menjadi 1 sama dengan, nah sesuai ini ya, 1 sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini sama ya. Jadi definisinya. Jadi ini logaritma dirubah ke sini. Nah, 1. Nah, ini kan X. Ini 1. Basisnya 2 pangkat N. Nah, oke ya, seperti ini. Oke, kita rubah ya. Jadi ini dirubah ke sini, itu dasarnya, ini definisi ya, definisi logaritma. Nah, ini dasarnya. Jadi ini harus diingat baik-baik ya. Bahasa kasarnya bahwa fungsi logaritma kebalikan dari fungsi eksponensial. Oke, lanjut. Nah, sekarang di materi
di awal pertemuan eksponensial, jika ada persamaan seperti ini, ya, 1 sama dengan 2 pangkat N, itu artinya 2 pangkat berapa hasilnya? 1. Nah, itu tidak lain adalah 2 pangkat 0. Sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini di pertemuan awal eksponensial, ya, rumus pertama itu kalau tidak salah, persamaan pertama, 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat N, basisnya sama ya. Oke. Jadi kesimpulannya, N sama dengan 0. Ya, kita ambil saja ini di atas pangkatnya. Nah, jadi didapatlah 2 logaritma 1 itu sama dengan 0. Iya, ya kan N-nya 0, kita ganti saja di 0. Nah, jadi kesimpulannya 2 log 1 sama dengan 0. Oke, inilah pembahasan contoh 2 bagian A. Ya, cara menentukan logaritma. Oke, lanjut ke pembahasan contoh 2 poin B, ya. Oke, ini kita misalkan juga 3 log 9 sama dengan N. Nah, ini ya, N. Jadi ini yang dicari. Nah, menggunakan definisi tadi, kita bisa tulis 9 itu sama dengan 3 pangkat N. Jadi ini 9 numerus di sini hasilnya ya. Ini basis 3 sama pangkat ini N. Karena logaritma tadi itu adalah operasi untuk mencari pangkat. Nah, jadi 9 sama dengan 3 pangkat N. Nah, sama di ini persamaan eksponensial namanya ini. Nah, sekarang kita ingat-ingat pembahasan yang lalu ya. Ini 9, ini 3. Jadi ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat yang basisnya 3. Ya kan? Berarti kita dapat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N. Nah, basisnya sama. Habis ya. Berarti kita dapatkan kesimpulan 2 sama dengan N. Ya, atau N sama dengan 2. Boleh ditukar ya. Karena sifat komutatif berlaku. Jadi N sama dengan 2. Jadi kesimpulannya 3 log 9 itu sama dengan 2. Nah, ya, sama di contoh 1 tadi. Coba contoh 1 langsung ya. Oke, langsung ya. Jadi kenapa bisa 2 ya? Karena 3 pangkat 2 9. Nah, itu berdasarkan definisi tadi. Oke lah anak-anakku sekalian, inilah pembahasan contoh yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, itu grafik ya. Jadi tadi itu cara menentukan logaritma menggunakan definisi. Sekarang grafik fungsi logaritma ya. Kita mau lihat bagaimana grafiknya itu. Nah, persamaan Y sama dengan A log X dalam bentuk logaritma ekivalen terhadap persamaan X sama dengan A pangkat Y. Nah, jadi ini ekivalen ya. Nah, oke, dalam bentuk eksponensial. Nah, ini misalkan ya. Misalkan saya ini ya. Bentuk eksponensialnya ini 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Bentuk logaritmanya itu 2 log. Maaf ya, saya lupa. Di sini ada 8 ya. Oke. Jadi maaf, di sini ada 8. Di sini ada 8 ya, ada 8 di sini. Ya. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Oke. Bentuk eksponensial 1/9 sama dengan 3 pangkat min 2. Bentuk logaritmanya yaitu basisnya ini kan 3 log 1/9 sama dengan negatif 2. Jadi ini jawaban semua ini ya dari sini sebelah. Terakhir berikutnya 1 sama dengan E pangkat 0. Berarti bentuk logaritmanya E log 1 itu sama dengan 0. Nah, jadi ini eksponen, ini logaritma. A sama dengan B pangkat C. Logaritmanya B log A sama dengan C. Iya, B log A sama dengan C. Nah, grafiknya fungsi Y sama dengan A log X merupakan impers dari fungsi Y sama dengan A pangkat X ya. Jadi impersnya atau kebalikannya. Nah, untuk melukis grafik Y sama dengan A log X, kurva Y sama dengan A pangkat X itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, jadi untuk melukis fungsi ini ya kita bisa menggunakan fungsi eksponensial ini ya dengan cara dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, maksudnya ini ya. Nah, ini grafik. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X ini. Ya. Oke. Kemudian ini fungsi Y sama dengan A pangkat X ini yang merah ya. Ya, memotong sumbu Y di titik 0,1. Ya, oke ini. Ini terus ini
tanpa menyentuh sumbu Y, ya, tidak bisa menyentuh ini, mendekati terus. Ini terus ke atas, kemudian dicerminkan. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasil cerminannya fungsi Y sama dengan AX terhadap sumbu Y, itulah fungsi logaritma Y sama dengan A log X. Ya, ini grafiknya ya. 1,0. Oke, nah, insyaallah sebentar di poin seksi 2 di materi ini ya, kita akan menggambar ini. Bagaimana caranya menggambar fungsi A logaritma X. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 log x untuk interval antara 0 sampai 16. Ya, jadi x berada antara 0 sampai 16. Kita mau gambar ini ya, 2 log x. Nah, cara menggambarnya itu yang pertama, langkah-langkahnya kita buat dulu permisalan ya. Y sama dengan 2 log x. Oke, kenapa pakai Y? Kenapa pakai X? Karena di sumbu Kartesius sebentar kita akan pakai sumbu Y dengan X ya. Jadi kita misalkan ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang Y sama dengan 2 log X. X itu sama dengan 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. Ya, nah, karena ini X ini definisinya kan tadi X itu 2 pangkat Y. Ya, definisinya. Nah. Oke, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, kenapa sampai 4? Karena X itu sampai 16. Ya, jadi X mulai dari lebih dari 0, berarti 1. Ya, kita mulai dari 1, berarti 2 pangkat berapa hasilnya? 1, berarti 2 pangkat 0. Jadi jalan terus, 2 pangkat 0, 1. Oke, lanjut, 2 pangkat 1, 2. Oke, 2 pangkat 2, 4. Masih di dalam batas ya. 2 pangkat 3, 8. Masih. 2 pangkat 4, 16. Pas. Ya. Jadi, ini pangkatnya Y ini kan. Nah, ini hanya sampai 4. Karena itulah, ya, kapan melangkah itu sudah lewat dari batas 16. Ya. Oke, jadi ini 2 pangkat 4. Perhatikan ini X. Jadi dari mana ini 2 ini? Ya, 2 pangkat ini 0 dari mana? Ya, ini 0 kita istilahnya coba nilai Y. Yang mana yang berada di batas ini. Ya, kita coba 2 pangkat 0 dulu, 1. Oh ya, masuk 1. 2 pangkat 0, 1. Ya, terus ini 0, 1, 2 sampainya 16 atau kurang dari 16. Ternyata ada yang pas, 2 pangkat 4, 16 ya. Oke. Nah, sekarang kita buat koordinatnya. Kita ambil, jadi X itu kita ambil ini 1, 2, 4, 8, 16 ya, ini X ya. Kemudian Y kita ambil ini pangkatnya tadi kan. Nah, ini pangkatnya. Nah, jadi semua ini yang pangkat diambil 0, 1, 2, 3, 4 diambil di sini. Nah, ini X, Y. Nah, berarti kita dapat koordinat X, Y yaitu 1,0 ya, 2,1, 4,2, 8,3, 16,4 ya, oke. Nah, inilah yang kita gambar di diagram Kartesius ya. Saya kira menggambar grafik dengan titik-titik koordinat yang sudah diberikan itu sudah dipelajari di kelas sebelumnya ya, atau di tingkat sebelumnya. Ya, jadi menggambarnya 1,0 gimana ya, ini visualisasi gambar ya. Saya gambarkan. Jadi 1,0 itu di mana? Ya ini ya, ini 1,0. Memotong sumbu X. Nah, ini 1,0. Kemudian 2,1 ya ini 2. Y-nya 1 berarti di sini 2,1. 4,2 berarti kita buat 4, terus naik memotong di sini 2. 4,2 ini berarti di sini titiknya 4,2. Jadi ini di sini. Kemudian 8 3 ini 8,3 ya. Oke. Kemudian 16,4. Oke, ini. Nah, sekarang kita gambar. Jadi ingat, grafik fungsi logaritma itu adalah kurva mulus ya. Kita tarik garis ini melengkung. Terus ini, nah ini terus ini, dan ini jalan terus mendekati sumbu Y. Jadi dan seterusnya ini ke bawah ya. Mendekati sumbu Y tapi tidak pernah memotong sumbu Y. Nah, dari
gambar ini ya, dari gambar ini kira-kira kita bisa menarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari gambar ini ya? Oke. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu domain ya, atau domainnya ini fungsi. Artinya daerah hasilnya itu fungsi ya, daerah asalnya ini fungsi, yaitu mulai dari 0 ini. Daerah asal namanya ya, domain. Mungkin di SMP pernah ya dengar domain, range ya, daerah kawan, daerah hasil ya. Nah, ini 0 sampai 16 ya, jadi sampai 16. Jadi mulai start dari 0 tapi tidak masuk 0 karena kurungnya bukan kurung siku. Ini artinya tidak masuk 0. Kalau ini 16 masuk 16 kurung siku. Ya, jadi ini daerah domain. Ya. Kesimpulan yang kedua, range-nya atau daerah hasilnya. Daerah hasilnya dari fungsi ini yaitu mulai dari negatif tak berhingga daerah hasil itu adalah sumbu Y ini. Jadi mulai dari negatif tak terhingga ke bawah dengan ke atas, itulah range-nya. Kemudian yang ketiga, asimtot sumbu Y. Nah, asimtotnya itu adalah sumbu Y, asimtotnya adalah sumbu Y, ini sumbu Y, ataukah X sama dengan 0. Iya. Jadi boleh asimtot kita sebut saja sumbu Y ini. Nah, apa itu asimtot? Adalah sebuah garis ya yang mendekati kurva ini sedekat-dekatnya tetapi tidak pernah menyentuh. Ini dekati ini terus ya, tapi tidak pernah menyentuh. Itulah asimtot ya, suatu fungsi. Jadi untuk soal 3 asimtotnya itu adalah Y, sumbu Y ini ataukah X sama dengan 0. Jadi ini sumbu Y itu sama juga dengan X sama dengan 0. Oke. Kemudian berikutnya, kesimpulan berikutnya yaitu titik potong dengan sumbu X adalah 1,0. Nah, ini. Jadi grafik ini memotong sumbu X di titik 1,0. Nah, itu kesimpulan yang keempat. Ya. Oke. Kemudian grafiknya ini fungsi monoton naik ya, karena dia naik ya, naik terus. Ya, jadi naik terus ini ke atas ya. Nah, ini naik terus. Oke. Inilah kesimpulan di contoh ketiga yang bisa kita ambil ya, setelah menggambar. Oke, berikutnya contoh yang keempat. Oke, nah ini fx sama dengan 1/2 log x. Ya, kita jawab dulu, kita mau gambar ya. Sebelum gambar kita tentukan titiknya terlebih dahulu ya, titik koordinatnya. Oke, caranya sama tadi. Y sama dengan 1/2 log x. Ingat, 1/2 itu basis. Nah, jadi x kita cari dulu ya. Berarti kita tulis 1/2 pangkat 0. Nah, karena ini tidak ada batasnya ya, tidak ada batas seperti tadi ya, terserah kita sampai di mana ya. Ya boleh, boleh terusnya ya. Yang penting bisa menggambar. Nah, jadi saya start 1/2 pangkat 0, 1/2 pangkat 1, saya start di 0 saja dulu, 1/2 di pangkat 2, 1/2 pangkat 3, 1/2 pangkat 4, 1/2 pangkat 5, dan seterusnya. Apakah boleh start di 1/2 pangkat negatif 1? Ya boleh ya. Nah, jadi ini tidak ada larangan, jadi terserah, karena kita hanya mau menggambar. Jadi kita tentukan ya, kalau sudah ada 5 titik ya sudah bisalah kita menarik garis ya. Nah, jadi tidak selamanya start di 0, ya boleh negatif 1 ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya 1/2 pangkat 0 itu 1, 1/2 pangkat 1 itu 1/2, 1/2 pangkat 2 itu 1/4, bahkan 1/2 kali 1/2, 1/4. 1/2 pangkat 3 1/8, 1/2 pangkat 4 1/16, 1/2 pangkat 5 itu adalah 1/32. Nah, ini. Nah, inilah yang kita buat grafik titiknya dulu ya, titik koordinatnya. Ingat, ini yang di atas adalah Y. Nah, ini Y pangkat ya, tadi di awal pertemuan, mudah-mudahan masih diingat. Nah, ini adalah X. Nah, kita buat grafiknya. Nah, seperti ini. Berarti titiknya kita dapatkan. Jadi ini kita pindahkan di tabel ini ya. Oke. Kemudian ini pangkatnya juga kita ambil semua. Oke. Nah, berarti titik yang kita peroleh 1,0, 1/2,1, 1/4,2, 1/8,3, 1/16,4, dan 1/32,5. Inilah yang kita gambar di grafik ya. Oke. 1,0 di mana? Nah, ini dia. Ini grafiknya.
Jadi 1,0 ini di sini dia 1,0. Ya, jadi saya buat grafik dulu seperti ini ya, X. Ini 1 berarti 1/2 di sini bagi duanya kan? Nah, 1/4 di sini bagi duanya lagi 1/2. 1/8 bagi duanya lagi 1/4 di sini. 1/16 bagi duanya lagi 1/8. 1/32 bagi duanya lagi 1/16. Nah, itu titiknya ya. Saya lukis dulu ini. Kemudian saya lukis lagi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Nah, setelah itu kita cari titik 1,0. Ah, ini dia 1,0 ya. 1,0. 1/2,1 berarti 1/2. Ini 1. Ya, ini mungkin sudah mahir ya di SMP dulu. Nah, 1/4,2 ini. Kemudian 1/8,3 ini kan. Kemudian 1/16,4. Kemudian terakhir 1/32,5 dan seterusnya ini ya, banyak sekali. Nah, dari sini ya setelah kita gambar ya, langkah selanjutnya kita harus menarik kesimpulan seperti contoh tadi yang keempat ya. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kita lihatlah, perhatikan grafik ini ya. Nah, kesimpulannya ya minimal 5 ini ya, kita jelaskan. Nah, domainnya dulu kita perhatikan, domainnya atau daerah asal fungsi ini. Itu daerah asal itu adalah sumbu X ya, dia berada di sumbu X. Nah, dari daerah asalnya itu adalah mulai dari 0 ya, sini 0 tapi tidak masuk 0 ya, tidak masuk 0 ya. Nah, kemudian sampai berapa? Sampai 1 ya. Oke, jadi maaf ini salah ketik ini ya. Oke, diperbaiki terlebih dahulu. Ya, ini daerah asalnya ini ya. Jadi mulai dari 0, start di 0 di sini ya, 0 tapi tidak masuk 0 dan seterusnya ini. Ya, dan seterusnya ke sana. Ya, misalnya 1. Kalau misalkan 2 tadi, kembali dulu. Nah, misalkan 1 ini kan 1, daerah asalnya kan ini sumbu X ini 1. Ini ya 1. Kemudian kalau di sini 1/2, 2 di sana lagi, udah seterusnya ya. Oke, kita ya dulu ya. Oke, ya. Oke, jadi daerah domainnya ya 0 ya, start ini kan tidak ada batasnya, jadi 0. Jadi di sini maaf ya, sini. Jadi 0 sampai ini jadi 0 sampai tak berhingga ya. Nah, tak berhingganya baru kurung. Nah, ini ya. Oke, jadi domainnya daerah asalnya itu ini mulai dari sini ya 0 tapi ini tidak masuk 0 ya, karena ini dan seterusnya ke sana. Ini 1 ya. Jadi grafiknya terus ya. Jadi ini grafiknya terus ke bawah ya. Nah, jadi kita ambil saja seksinya sampai di sini. Ya. Jadi, yang penting kita sudah bisa menarik kesimpulan dengan ada sepotong seperti ini ya. Range-nya daerah hasil itu adalah sumbu Y. Ingat, daerah asal itu di sumbu X. Ini tak berhingga 0 sampai tak berhingga karena tidak ada batasnya di soal tadi kan. Kalau contoh sebelumnya ada. Daerah range-nya atau daerah hasil, ya itu kita perhatikan sumbu Y. Kita lihat dia bergerak terus ya, ini terus ke sana. Berarti positif tak berhingga. Terus ke bawah juga, ini kan berpasangan terus ke bawah, minus tak berhingga. Ya, itu range-nya. Kemudian asimptotnya masih sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu sumbu Y. Asimptot itu tadi adalah garis yang didekati oleh kurva sedekat-dekatnya, tetapi tidak pernah memotong atau menyentuh ya. Oke, ini. Terus ini dekat sekali nih. Jadi ini masih ada sepor. Ya. Itulah asimptotnya adalah berarti ini sumbu Y atau garis X sama dengan 0.
Kemudian titik foto dengan sumbu X itu masih sama ya, 1,0. Ini yang maksud 1,0. Kemudian grafiknya ini monoton turun ya, jadi dia monoton turun ya, grafiknya turun ini. Ya, artinya turun ini semakin besar range-nya, ini grafik semakin turun ya. Oh ya, jadi turun beda tadi. Ya, itu maksudnya turun. Jadi semakin besar X-nya, ini kan 1. X-nya kan 1/8. Pertamanya di sini start 1/32. Di sini start anggap kita start di sini. Kemudian 1/16 turun lagi. Ya, ini makin membesarin X-nya ya, semakin ke kanan. Nah, nih. Jadi dia monoton turun kalau X-nya semakin besar ya, semakin besar ke kanan nih. Nah, tetapi Y-nya semakin kecil. Nah, ingat perhatikan, jika X-nya 1/4, Y-nya 2. Kalau X-nya 1/2, 1. Nah, ini ya, 1/4 itu lebih kecil daripada 1/2. Oke. Jadi namanya monoton turun. Ya. Ya, sekali lagi dia monoton turun, yaitu jika X-nya semakin besar tetapi nilai Y-nya semakin kecil. Jadi dia monoton. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kelima, gambarkan grafik f(x) sama dengan 2 log X tambah 1. Nah, sama ya jawabannya. Pembahasannya Y, pemisalan Y sama dengan 2 log X tambah 1. Nah, jadi kita dapat X sama dengan ya 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0 dan seterusnya. Nah, jadi kita dapatkan 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 ini basisnya kan 2. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 32 dan seterusnya ya. Nah, artinya misalnya sudah ada 6 titik, kita sudah bisa melukis grafik ya. Ya, jadi minimal 4 atau 5. Kenapa lebih banyak lebih bagus sebenarnya. Cuma kan panjang. Nah, kita sudah ya, ini 0 dari basisnya, ini 0 dari Y-nya pangkatnya ya. Kemudian karena di sini X tambah 1 ya, perhatikan. Jadi X di sini X tambah 1 berarti ya kita rubah dulu. Nah, karena di sini fungsinya di depan X tambah 1, X tambah 1 sama dengan Y. Berarti kita rubah ini ya, X sama dengan Y kurang 1. Nah, itu ya, Y kurang 1. Berarti ini 1 ini X tadi kan, X saya kurangi dengan 1 ya, untuk mendapatkan jadi 1 ya, 1 kurang 1 0. Nah, ini ya, 1 kurang 1 0 ya, jadi ini Y ini kan ya, Y 1 kurang 1 0. 2 kurang 1 1. Nah, 4 ini kan Y. Nah, 4 kurang 1 3. 8 kurang 1 7. 16 kurang 1 15. 32 kurang 1 31. Ya. Untuk soal yang seperti ini X tambah 1 ya. Jadi ini kita rubah terlebih dahulu. X tambah Y, kita misalkan X tambah Y sama dengan X tambah 1 sama dengan Y. Nah, kemudian kita dapatkan X sama dengan Y kurang 1. Nah, jadi ini ya, ini semua yang X ini ya, ini semua ya, kita kurangi dengan 1. Nah, hasilnya ini. Nah, inilah yang kita gambar. Nah, ini ya, ini 0 1 3 7 15 31, ini X ya. Y-nya ya, ini pangkatnya sini ya. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan titik 0,0 1,1 3,2 7,3 15,4 31,5 ya. Nah, sekarang kita gambar. Nah, ini yang kita gambar. Oke, perhatikan 0,0 berarti di sini ya kan, 1,1 ya, ini 1,1 3,2 ini 7,3 ini 15,4 ini, kemudian 31,5. Nah, ini kita buat garisnya. Oh ya, kita lukis ya kurva mulus terus. Nah,
Kemudian ini kita tentukan asimptotnya ya terlebih dahulu ya, asimptotnya dulu. Nah, ini asimptot itu diambil dari X tambah 1. Ini X tambah 1 sama dengan 0, disamakan dengan 0. Tuh kalau fungsi seperti ini ya. Jadi X tambah 1 sama dengan 0. Berarti dapat X sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 1 ini. Ya, maaf tadi ya, sebelum melukis garis ini terlebih dahulu ini nih. Asimptotnya dulu. Ya maaf, saya salah tadi ya, harusnya ini dulu. Asimptotnya itu X sama dengan negatif 1. Nah, sebelum melukis grafik, setelah menentukan titik ya, kita ini lukis ini. Jadi dilukislah garisnya setelah ada asimptot X sama dengan negatif 1, lukislah garis. Ya, jadi begini memotong ini terus. Nah, ini terus mendekati karena dia asimptot, berarti grafik ini mendekati garis X sama dengan min 1 ya. Oke, itu. Nah, apa kesimpulannya dari grafik ini? Ya, yang pertama, nah, domain atau daerah asalnya yaitu mulai dari negatif 1 ini. Ini daerah asal namanya. Ya, tapi tidak pernah negatif, tidak pernah menyentuh negatif 1, berarti kurungnya ini, kurung biasa ya, negatif 1 ini. Terus ke sana, ini terus dan seterusnya. Nah, berarti sampai tak berhingga. Nah, kemudian range-nya atau daerah hasilnya sama ya, terus ke atas dan ke bawah. Jadi negatif tak berhingga sama positif tak berhingga, itu range-nya. Kemudian asimptotnya dari asimptotnya ini adalah X sama dengan ini ada kesalahan, maaf ya. Lupa. Jadi asimptotnya ini adalah bukan sumbu Y, salah ini ya. Jadi bukan sumbu Y. Berubah tadi. Jadi asimptotnya adalah X sama dengan negatif 1. Iya. Oke. Itu kesimpulannya ya. Jadi maaf. Jadi asimptotnya ini fungsi, ini gambar adalah X sama dengan negatif 1 ini ya. Oke. Nah, kemudian titik potong terhadap fungsi terhadap ya, titik potongnya ini fungsi ya, memotong sumbu X ya di titik 0,0. Nah, jadi titik potongnya 0,0. Ya, jadi titik potong itu adalah di mana fungsi ini memotong sumbu ya, misalnya sumbu X, di mana sumbu Y. Kemudian grafiknya ini monoton naik ya, jadi ini naik lagi ya. Perhatikan kenapa bisa dikatakan naik, perhatikan ini nilai daerah hasilnya ya. Nah, semakin besar daerah hasilnya, ini grafik semakin naik ya kan, jadi naik ya. 1 naik sini, 3 naik ya, ini 31 di sini di atas, jadi 32 atau ke 34 di atas lagi, itu namanya monoton naik ya. Jadi kesimpulannya grafik itu monoton naik jika ya daerah hasilnya ya semakin besar daerah hasil ya, menuju ke nilai yang lebih besar, berarti nilai range-nya grafiknya juga semakin naik ya. Nah, itulah monoton naik. Oke lah, inilah pembahasan contoh 5 ya, cara menggambar grafik fungsi logaritma ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik, dan jika belum dipahami ya silakan dibuka buku catatannya ya, di konfrontasi atau dibandingkan di mana ya, kalau ada yang kurang jelas ya nanti bisa dipertanyakan di grup WA ya atau di classroomnya. Baiklah anak-anakku sekalian, inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa di pertemuan kali ini ada 2 poin yang harus ditekankan. Yang pertama, bagaimana menentukan nilai logaritma ya, fungsi logaritma dengan menggunakan definisi tadi ya, di awal tadi kan definisi. Oke, yang kedua bagaimana menggambar ya. Jadi sebenarnya ini bagaimana menggambar grafik fungsi fungsi logaritma, bagaimana langkah-langkah menggambar ya. Tadi sudah dijelaskan di contoh 3, 4, 5 ya. Kemudian setelah menggambar
bagaimana membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya biasanya itu kalau di grafik logaritma, fungsi logaritma ada 5 yang dicari ya. Biasanya domainnya dari mana, berapa sampai berapa, range-nya ya, daerah hasilnya, kemudian asimptotnya ya. Ingat kalau fungsi ini logaritma biasa ada asimptotnya ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu X ada tidak. Oke. Kemudian grafiknya monoton naik atau monoton turun ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa monoton naik itu ya kalau semakin besar nilai X-nya maka grafiknya semakin naik, berarti dia monoton naik. Nah, kalau monoton turun yaitu nilai X-nya semakin besar ya, tetapi grafiknya menurun ya. Kita lihat tadi kalau kecil nilai X-nya 0 mulai dari 1/32 itu grafiknya tinggi ya, baru menurun ke bawah. Itu namanya monoton turun ya. Oke lah anak-anakku sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.